Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Summa ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Sahna Wawi al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan membahas dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-213 ya, mohon maaf. Insyaallah kali ini kita akan membahas ayat ke-213 dari surat Al-Baqarah. Seperti biasa, sebelum kita memulai mengaji, kita baca terlebih dahulu ayatnya agar kita ini mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca pada pertemuan kita kali ini. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Insyaallah satu ayat yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Tapi meskipun satu ayat ini ya cukup panjang, jadi kita tuntaskan di satu ayat pada pertemuan kita kali ini. Mari kita lanjutkan kepada kajian tafsirnya, masih dengan referensi kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan qa'imatan 'alal haqqi summa ikhtalafu bisababil hasadi wat tanazu'i fi talabid dunya. Kanan nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu ummatan wahidatan, umat yang satu. Qaimatan, yang ia berdiri tegak, alal haqqi, di atas kebenaran. Summa ikhtalafu bisababil hasadi wat tanazu'i fi talabid dunya. Summa, kemudian ikhtalafu, mereka berselisih, bisababil hasadi, dengan sebab adanya kedengkian, wat tanazu'i, dan pertengkaran atau pertikaian atau percekcokan, fi talabid dunya, di dalam urusan mencari dunia. Fa innan nasa, maka sesungguhnya manusia, wa huwa, yang dimaksud dengan annas di sini itu adalah Adamu wa auladuhu, yakni adalah Nabi Adam wa auladuhu, dan anak-anaknya Adam. Minaz-zukuri, baik yang berasal dari kalangan laki-laki, wal inasi, dan juga perempuan. Kanu ummatan wahidatan alal haqqi. Kanu, dahulu mereka, ummatan wahidatan, itu adalah umat yang satu, alal haqqi, di atas kebenaran. Summa ikhtalafu ba'da dzalika, kemudian ikhtalafu, mereka berselisih, ba'da dzalika, setelah
yang demikian itu. Jadi maksudnya di sini Allah memberitakan kepada kita, dahulu manusia itu pernah menjadi satu umat yang mereka berada di dalam sebuah satu kesatuan di atas kebenaran. Tetapi dengan sebabnya mereka ada rasa dengki di antara satu yang lainnya dengan yang lainnya, dan juga mereka saling berselisih atau bertikai dalam masalah urusan dunia, maka terjadilah perdebatan itu berubah menjadi pertikaian dan perpecahan. Nah, yang dimaksud manusia dahulu kala yang dianggap sebagai ummatan wahidah, yang dia umat yang satu berdiri di atas kebenaran, itu adalah Adam wa auladuhu, dan juga anak keturunannya Nabi Adam. Jadi dulu anaknya Nabi Adam dan juga Adam adalah umat yang satu, tetapi Adam atau keturunannya Adam ini terjadi pertikaian sehingga menyebabkan mereka itu kemudian saling berselisih, dan setelah itu mereka terpecah belah, tercerai berai. Nah, maka untuk menyatukannya kembali, fab'atsallahu nabiyina mubasyirin. Fab'atsallahu, kemudian Allah mengutus an-nabiyina, akan para nabi, mubasyirina, yang para nabi ini bertugas sebagai pembawa kabar gembira, bil jannati, dengan adanya surga, liman amana billahi, untuk orang yang beriman kepada Allah, wa munzirina, dan juga bertugas untuk munzirin, memberikan peringatan, binari, dengan adanya neraka, liman lam yu'min billahi, untuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi akhirnya Allah pun mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira bagi siapa saja orang yang beriman kepada Allah, dan juga tujuannya Nabi diturunkan ini adalah untuk munzirin, memberikan kabar atau peringatan bahwasanya ada neraka bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Wa anzala, dan Allah menurunkan, ma'ahum, bersamanya para nabi, alkitaba, akan alkitab, bil haqqi, dengan kebenaran, liyahkuma, untuk menghukumi, liyahkuma, untuk menghukumi, bainan nasi, di antara manusia, fima ikhtalafu fihi, pada apa yang mereka pertentangkan. Ai, artinya liyahkumal kitabu fil haqqi alladzi ikhtalafan nasu fi dzalikal haqqi. Artinya liyahkuma, tujuan diturunkannya Alkitab itu, liyahkumal kitabu, agar menghukumi Alkitabu, kitab tersebut, fil haqqi, di dalam kebenaran, alladzi ikhtalafan nasu, yang ikhtalafan nasu, berselisih, an-nasu, orang-orang atau manusia, fi dzalikal haqqi, di dalam kebenaran itu. Fal kitabu hakimun, maka adapun alkitab, hakimun itu menjadi hakim, menjadi pemutus atau menjadi wasit, ya, pemegang hukum, pemegang hukum, atau yang menjadi pemutus di antara yang benar dan yang salah. Wal mukhtalafu fihi, dan sesuatu yang dipertentangkan di dalamnya, wa huwa al-haqqu, yaitu adalah kebenaran itu sendiri. Mahkumun alaihi, yang dia itu adalah menjadi mahkum alaih, objek yang dijadikan atau objek hukumnya. Jadi tujuan Allah menurunkan para nabi, beserta Allah juga menurunkan kitab-kitab bersamaan dengan turunnya nabi tersebut, adalah untuk memberi hukum atau menghukumi mana yang benar dan mana yang salah di antara para manusia yang sedang saling terlibat percekcokan atau pertengkaran atau pertikaian. Jadi mana yang benar, mana yang salah, itu dasar ketentuannya bisa kita ketahui dari Alkitab itu. Jadi masing-masing orang ini kan menganggap dirinya benar, dan yang lain pun juga menganggap dirinya pun juga benar, sehingga klaim kebenaran ini berada di satu pihak. Itu adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi bagi orang yang sedang bertikai. Nah, untuk itu acuan dasar daripada kebenaran itu seharusnya bukanlah berupa anggapan dari segelintir manusia atau orang-orang,
Sehingga yang pantas dan layak untuk dijadikan acuan standar kebenaran itu haruslah Alkitab. Jadi sesuatu bisa dianggap benar jika kitab tersebut menganggap itu benar, atau jika kitab tersebut secara absah atau secara legal mengatakan itu benar. Jadi tidak bisa lagi seorang saling mengklaim kebenaran itu berada di pihak mereka. Jadi kebenaran mutlak itu harus distandarisasi dengan apa yang terdapat di dalam Alkitab. Jika Alkitab mengatakan bahwasanya itu adalah kebenaran, maka itulah yang dimaksud dengan kebenaran sejati. Begitu maksudnya. Wa makhtalafa fihi ail haqqi illa alladzina utuhu ay u'tul kitaba ma'a annal maqsuda min inzalil kitab alla yakhtalifu wa ay yarfa'ul munaza'ata fid din. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah ikhtalafa fihi berselisih fihi di dalamnya hak, ail haqqi artinya di dalam hak kebenaran, illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang mereka telah diberikannya orang-orang yang telah diberikannya kitab. Ai u'tul kitaba artinya orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Ma'a annal maqsuda min inzalil kitabi, bersamaan sesungguhnya yang dimaksud atau yang dituju, sesuatu yang dituju min inzalil kitabi dari diturunkannya Alkitab, alla yakhtalifu, agar mereka itu tidak berselisih, wa ayyarfa'ul munaza'ata fid dini, wa ayyarfa'u, dan agar mereka menghilangkan al munaza'ata pertikaian atau pertentangan fid dini di dalam masalah agama. Mim ba'di ma ja'athumul bayinatu, mim ba'di dari sesudah, ma ja'athumul bayinatu, mim ba'di ma dari sesudah, ja'athumul bayinatu datang kepada mereka, al bayinatu keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang nyata. Artinya al bayinat ait dalailul aqliyatu, artinya dalil-dalil yang bersifat akli. Allati nasabahallahu ta'ala ala isbatil usuli allati la yumkinul qawlu bin nubuwati illa ba'da subutiha. Allati nasabaha, yang Allah telah meluruskannya, ala isbatil usuli atas pengokohan atau penetapan al usuli pokok-pokok agama. Allati la yumkinul qawlu bin nubuwati, yang tidak mungkin al qawlu ucapannya, al-qaulu apa ucapan, jadi fa'il ini ya, atau jadi isim dari lafad yumkinu, jadi fa'il ya, jadi fa'il dari lafad yumkinu, bin nubuwati dengan sifat kenabian, illa ba'da subutiha, kecuali setelah kokohnya nubuwah. Kenapa sebabnya? Bagian bainahum, karena kedengkian bainahum yang ada pada mereka. Jadi bagian bainahum, karena adanya kedengkian bainahum di antara mereka. Ay hasadan minhum, artinya ada kedengkian minhum di antara mereka. Jadi lucunya di sini bahkan justru orang-orang yang saling bertikai, yang saling berdebat atau yang saling berselisih itu adalah orang-orang yang telah diberikan Alkitab itu sendiri. Setelah datang bukti-bukti yang nyata kepada mereka, justru mereka pun juga masih tidak terhindar dari yang namanya perdebatan. Padahal maksudnya diberikan Alkitab tersebut, tujuannya adalah isbatil usul. Tujuannya adalah untuk mengokohkan atau menetapkan perkara-perkara agama. Tetapi karena ada bagian bainahum, karena mereka memiliki sifat dengki yang ada di dalam diri mereka masing-masing, maka kebenaran itu tertolak dengan sebab kedengkian mereka, sehingga mereka saling mengklaim kebenaran berada pada pihaknya sendiri masing-masing, sehingga terjadilah pertikaian itu, terjadilah perdebatan itu. Padahal yang dimaksud dengan al-bayyinah di sini tadi ya adalah ilul akliyah, itu adalah dalil-dalil yang bersifat akliyah. Dalil-dalil yang bersifat akli. Nah, di sini ada kelanjutannya ini. Ai anna dalaila, nah ini berkaitan dengan bayinat di sini ya. Ai artinya anna dalaila imma sam'iyatun wa imma aqliyatun. Amma sam'iyatu faqad hasal
faqad hasalat bi ita'il kitabi wa amal aqliyatu faqad hasalat bil bayinatil mutaqaddimati ala ita'il kitabi. Artinya anna dalaila, sesungguhnya dalil-dalil, imma sam'iyatun, ada kalanya ia bersifat sama'i, artinya sesuatu yang bisa didapat dari hasil pendengaran, wa imma aqliyatun, dan ada kalanya bersifat akli, sesuatu yang berasal dari hasil penalaran logika. Amma sam'iyatu, adapun sam'iyah, dalil yang bersifat sama'i atau yang bersifat bisa diperoleh dari hasil pendengaran, faqad hasalat bi ta'il kitabi, maka sungguh telah terperoleh ya sam'iyah, dalil yang bersifat sama'i, bi ta'il kitabi, dengan diberikannya atau dengan didatangkannya Alkitab. Wa amal aqliyatu, dan adapun yang bersifat akli, dalil yang bersifat akli, faqad hasalat bil bayinatil mutaqaddimati, maka sungguh telah bisa diperoleh bil bayinatil mutaqaddimati, dengan bayinah, dengan tanda-tanda al mutaqaddimati yang telah terdahulu, ala ita'il kitabi, atas didatangkannya Alkitab. Fa ba'da dzalika lam yabqa fil uduli anil haqqi illatun, maka setelah itu atau sesudah itu, lam yabqa, tidaklah tersisa, fil uduli, di dalam keberpalingannya manusia, anil haqqi, daripada sesuatu yang hak, illatun, suatu alasan. Falau hasalal udulu lam yakun dzalika illa bihasabil hasadi wal hirsi ala talabid dunya. Falau, maka sekiranya, hasalal udulu, masih diperoleh al udulu, keberpalingan seseorang dari yang hak, lam yakun dzalika, maka tidaklah terjadi keberpalingan itu atau al-udul itu, illa bihasabil hasadi, kecuali dengan sebab adanya kedengkian, wal hirsi, dan juga ketamakan, ala talabid dunia, atas masalah mencari dunia atau atas dalam perkara urusan mencari dunia. Dalil-dalil yang al-bayinah, yang artinya sangat jelas, terperinci, itu kan bisa didapatkan dari dua model atau dari dua metode. Ada kalanya dalil itu yang bersifat sama'i, sesuatu yang bisa didengar, dan ada kalanya sesuatu dalil itu bisa didapatkan dari yang bersumber akli. Nah, kalau sama'i dan juga dalil akli ini sebenarnya adalah bayinah, sesuatu yang jelas, yang nyata, yang bagi mereka itu seharusnya bisa untuk diimani oleh mereka. Tetapi karena itu tadi, bagian bainahum, adanya kedengkian di antara mereka, nah, sehingga seharusnya jika memang telah nampak kebenaran itu, yang bersumber daripada Alkitab, seharusnya tidak lagi ada alasan untuk seseorang bisa berpaling daripada kebenaran. Nah, sekalipun ada orang berpaling dari kebenaran, maka itu pasti bukan karena salah dalilnya, bukan karena salah Alkitabnya, tetapi pasti disebabkan karena adanya kedengkian dan juga adanya sifat yang tamak dalam urusan mencari dunia. Jadi kalau Allah sudah menurunkan Alkitab, tapi masih juga ada seseorang yang menyimpang, menyeleweng daripada apa yang sudah Allah tetapkan di dalam kitab-kitabnya, maka sebenarnya yang salah itu adalah mereka sendiri, disebabkan mereka memiliki sifat dengki, disebabkan mereka memiliki sifat tamak dan rakus terhadap masalah urusan dunia. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi. Fahadallahu, maka Allah menunjukkan alladzina amanu, terhadap orang-orang yang mereka beriman, limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi, limakhtalafu, terhadap apa yang mereka perselisihkan, fihi, di dalamnya, minal haqqi bi'idhnihi, yakni daripada al-haqqi, kebenaran, bi'idhnihi, dengan izinnya Allah sendiri. Artinya fahadallahu alladhina amanu lil haqqi alladhi ikhtalafa fihi man ikhtalafa bi ilmihi wa bi iradatihi wa bi karamatihi.
Artinya fahadallahu, maka Allah pun memberikan petunjuk alladzina amanu kepada orang yang beriman, lil haqqi, memberikan petunjuk kepada kebenaran, alladzi ikhtalafa fihi man ikhtalafa bi ilmihi wa bi iradatihi wa bi karamatihi. Alladzi ikhtalafa fihi, yang berselisih di dalam al-haq tersebut, man ikhtalafa, orang yang berselisih bi ilmihi, dengan ilmunya Allah, wa bi iradatihi, dan juga dengan iradahnya Allah, wa bi karamatihi, dan juga dengan kemuliaannya Allah. Sehingga siapakah orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran itu? Jadi ketika ada orang yang berselisih di antara beberapa orang atau di antara beberapa kubu yang mereka saling mengklaim kebenaran, padahal mereka pun juga sebenarnya mempunyai bukti-bukti kebenaran itu sendiri dari kitab-kitab mereka yang sudah Allah berikan kepada mereka. Tetapi karena adanya kedengkian itu sehingga mereka menganggap kebenaran itu mutlak ada di dalam pandangan mereka sendiri, maka siapakah orang yang selamat daripada pertikaian tersebut? Artinya yang mendapatkan kebenaran. Maka orang yang akan mendapatkan kebenaran atau mendapatkan keselamatan daripada mereka yang sedang bertikai itu hanyalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Yakni adalah orang-orang yang beriman kepada kebenaran itu sendiri. Nah, siapakah orang beriman kepada kebenaran itu sendiri? Adalah man ikhtalafa bi ilmihi, orang yang berselisih, orang yang berbeda pandangan, atau orang yang sedang adanya ada perdebatan, orang yang sedang juga termasuk di dalamnya adalah orang yang sedang melakukan perdebatan itu sendiri, tetapi orang yang berdebat dengan cara ilmu, dengan sesuai metode keilmuan yang mereka jujur terhadap ilmu mereka sendiri, mereka bersih daripada sifat kedengkian, mereka bersih murni hatinya daripada rakus terhadap urusan perkara masalah dunia. Orang-orang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi ternyata petunjuk Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang mereka berselisih tapi dengan ilmu. Jadi mereka inilah yang nanti akan mendapatkan hidayah kebenaran dari Allah, bi iradatihi wa bi karamihi, dengan kehendaknya Allah dan dengan kemuliaannya Allah. Jadi kalau ingin orang selamat dari perdebatan-perdebatan yang tidak bisa ketahui kebenarannya secara pasti, maka cara satu-satunya adalah kita harus berdebat berdasarkan atau dilandasi dengan keilmuan yang mapan, tidak dilandasi dengan adanya faktor kebencian ataupun faktor-faktor yang bersifat duniawiyah. Jadi orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan orang-orang yang diselamatkan daripada kesesatan. Kemudian mana tadi? Qala Ibnu Zaidin, berkata Ibnu Zaid, ikhtalafu fil qiblati fa shallatil yahudu ila baitil maqdisi wan nasara ilal masyriqi fahadanallahu lil ka'bata. Berpendapat Ibnu Zaid, ikhtalafu, manusia itu berselisih fil qiblati, tentang masalah kiblat. Fa shallatil yahudu, maka salatlah orang-orang Yahudi ila baitil maqdisi, kepada Baitul Maqdis. Wan nasara, sedangkan orang-orang Nasrani ilal masyriqi, kepada masyrik. Fahadanallahu lil ka'bati, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita lil ka'bati, untuk menghadap ke arah Ka'bah. Jadi ternyata menurut pendapatnya Ibnu Zaid ini, salah satu yang mereka perselisihkan itu adalah pertama berkaitan dengan masalah kiblat. Orang-orang Yahudi berkiblat ke arah Baitul Maqdis, sedangkan orang-orang Nasrani berkiblat ketika salat itu menghadap ke arah timur, masyrik. Akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menghadap kiblat ke arah Ka'bah ketika kita dalam keadaan sholat. Waqtalafu fi siyami. Nah, mereka juga ternyata berselisih. Jadi apa sih yang diperselisihkan oleh mereka itu? Ternyata di sini dilanjutkan waqtalafu fi siyami. Tadi sudah ikhtilaf, terjadi perselisihan dalam menentukan kiblat. Kemudian juga waqtalafu fi siyami. Mereka ini
berselisih fisyami dalam masalah puasa. Fahadanallahu li syahri ramadhana, maka Allah pun menunjukkan kepada kita li syahri ramadhana agar berpuasa di bulan Ramadan. Waqtalafu fi Ibrahima, dan mereka juga berselisih fi Ibrahima tentang Nabi Ibrahim. Faqalatil yahudu, maka berkata orang-orang Yahudi, kana Yahudian, adalah Ibrahim itu Yahudian, dia penganut agama Yahudi. Waqalatin Nasara, dan berpendapat orang Nasrani, kana Nasranian, adanya Ibrahim itu Nasranian, pengikut Nasrani. Fakulna, maka kami pun berkata, innahu, sesungguhnya Ibrahim, kana hanifan musliman, sungguh Ibrahim itu adalah orang yang berada di dalam ajaran yang lurus, yang juga selamat ya. Jadi mereka pun juga berselisih tentang perkaranya Ibrahim. Jadi orang Yahudi meyakini Ibrahim itu adalah golongan kami, dia adalah orang yang menjadi pengikut bagi agama Yahudi. Sedangkan orang Nasrani pun juga menganggap bahwasanya Ibrahim itu ya pengikut Nasrani tulen. Sedangkan kita yang mengatakan Ibrahim itu adalah hanifam musliman, dia berpegang teguh, condong kepada ajaran-ajaran yang lurus. Waqtalafu fi Isa, dan mereka berselisih fi Isa tentang Nabi Isa atau dalam masalah Nabi Isa. Fal yahudu farratu haitsu ankaru nubuwatahu wa risalatahu. Fal yahudu, orang Yahudi, farratu, mereka meluputkan, artinya tidak menganggap. Mereka tidak menganggap Nabi Isa itu. Haitsu ankaru, dari sejak mereka mengingkari nubuwatahu, kenabiannya Isa, wa risalatahu, dan juga risalahnya Nabi Isa. Wan Nasara, sedangkan orang Nasrani, afrotu, mereka berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam menganggap Isa. Haitsu ja'aluhu ilahan, dengan cara mereka menjadikannya Nabi Isa ilahan, sebagai Tuhan. Wa qulna qaulan adlan, dan sedangkan kita itu berkata dengan perkataan yang adil. Wa huwa, bahwasanya Isa, annahu abdullahi, dia adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan juga rasulnya Allah. Jadi mereka pun juga menganggap atau berselisih tentang perkaranya Nabi Isa. Orang Yahudi itu mereka tidak menganggap Isa itu sebagai seorang nabi. Mereka meluputkan atau mengingkari kenabiannya Nabi Isa dan juga risalahnya Nabi Isa. Sedangkan orang Nasrani ya terlalu berlebihan dalam menganggap Nabi Isa, sehingga mereka itu menjadikan Isa sebagai Tuhan. Sedangkan kita berkata dengan suatu ucapan yang adil, di mana Nabi Isa itu diyakini oleh kaum muslimin sebagai hamba Allah dan juga rasulnya Allah. Jadi inilah kira-kira yang dipertentangkan oleh mereka atau diperselisihkan oleh mereka. Jadi yang diperselisihkan itu adalah satu, pertama terkait tentang masalah kiblat, kemudian masalah puasa, kemudian tentang masalah Ibrahim, kemudian tentang masalah Nabi Isa. Akhirnya wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqimin, dan Allah yahdi, dia memberi petunjuk, man yasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqimin, kepada jalan yang lurus. Ayat tariqin haqqin, artinya kepada jalan yang benar. La yadillu salikuhu, yang tidaklah tersesat salikuhu, pencarinya jalan tersebut. Wa yuqalu, dan juga dikatakan, wallahu yusabbitu may yasha'u, Allah itu mengokohkan man yasha'u, terhadap orang yang Allah kehendaki, ala dinin qaimin yurdihi, atas agama yang tegak, yurdihi, yang Allah meridhoinya. Jadi ternyata Allah itulah yang memberikan petunjuk kepada orang yang memang Allah kehendaki untuk bisa diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Allah lah orang yang memilihkan kepada semua hambanya yang Allah kehendaki untuk diberikan jalan yang lurus itu. Tapi ini bukan berarti kita nggak ada usaha untuk mencari. Hidayah itu pun juga harus dicari. Bukannya harus ditunggu saja, bukan. Ya hidayah juga perlu kita cari, karena orang-orang yang mencari hidayah itulah yang dia berhak
atau lebih utama untuk bisa memperoleh hidayah dari Allah ketimbang orang yang memang tidak mau mencari hidayah itu. Artinya ketika kita ingin mendapatkan petunjuk, maka kitanya pun harus berusaha dulu untuk mendapatkan petunjuk itu. Jadi kita harus mencari petunjuk itu, sehingga barulah Allah nanti dengan rahmatnya menurunkan hidayahnya atau menurunkan petunjuknya kepada kita, kalau kita memang mau. Sedangkan bagi orang yang gak mau, ya bagaimana mungkin Allah mau memberikan petunjuknya, kecuali memang jika Allah ya berkehendak banget ya. Tapi kalau secara nalar logikanya, kita hanya akan mau memberi kepada orang yang berusaha meminta kepada kita atau merayu kita. Nah, kalau orang nggak pernah minta, nggak pernah merayu, ya bagaimana kita mau memberi? Sedangkan ya kita dianggap tidak dibutuhkan oleh dia. Ya jadi nggak jauh beda dengan hal itu ya. Kita ketika ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ilmu dari Allah, ya kita harus cari dulu hingga nanti biar Allah yang membenamkan ilmu itu ke dalam diri kita masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, tidak terlalu lama kali ini pengajiannya, tapi mudah-mudahan kita bisa konsisten sehingga apa yang kita kaji ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.